Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk menjalani hari ini dan menjalani pembelajaran pada kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Dipimpin dulu oleh KM ya. Oke, KM-nya nanti pimpin doa, kemudian dilanjut dengan membaca surat-surat pendek dari Al-Ikhlas sampai Al-Fatihah. Yuk dimulai semuanya. Alhamdulillah ya, berdoa selesai. Nah, kemudian sekarang kita absen terlebih dahulu. Nanti nama-nama yang Ibu sebutkan bilang hadir. Ahmad hadir. Kemudian Taufik hadir. Jidni hadir. Siti Sobariah hadir. Kemudian Mainur Afifah hadir. Siti Rohmah hadir. Kemudian ada Syifa sakit. Oke. Udah ya, kemudian nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengertian Al-Qur'an, baik itu secara bahasa, secara istilah maupun pendapat-pendapat para ulama, dan membahas mengenai nama-nama Al-Qur'an, karena nama-nama Al-Qur'an itu sangat banyak sekali dan sangat dan perlu kita ketahui. Nah, sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mohon untuk semuanya memperhatikan ke depan, memperhatikan apa yang Ibu sampaikan, karena nanti pada akhir akan ada sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Jadi, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengertian Al-Qur'an, baik itu secara bahasa, secara istilah, maupun pendapat-pendapat para ulama. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai nama-nama Al-Qur'an, karena nama-nama Al-Qur'an itu sangat banyak sekali dan perlu kita ketahui. Tapi sebelum dari itu, Ibu mohon semuanya untuk memperhatikan ke depan, karena nanti di akhir kita akan mengadakan sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Jadi ketika kalian tidak memperhatikan, maka kalian nanti akan bingung dan tidak paham. Mengerti? Mengerti. Baik, bagus semuanya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini agar kalian dapat menyebutkan, menjelaskan, serta mengartikan apa itu pengertian dari Al-Qur'an, baik secara bahasa, secara istilah, maupun pendapat para ulama. Dan semoga kalian bisa mengaplikasikan isi dari Al-Qur'an itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memasuki materi sekarang, kita akan mengulas dulu nih materi kemarin. Apa masih ingat? Apa coba materi kemarin? Iya, materi kemarin adalah mengenai kitab-kitab yang wajib diketahui. Ada berapa kitab yang wajib diketahui, Ahmad? Kamu dari tadi tidak memperhatikan ya. Nah, jadi kitab yang wajib diketahui oleh semua orang itu ada 4. Yang pertama, Zabur, Taurat, Injil, dan yang terakhir Al-Qur'an. Nah, coba Syifa. Oh iya, Syifa sakit ya. Terus Siti, coba kitab Zabur diturunkan kepada Nabi apa? Nah, iya betul. Seperti itu ya. Pokoknya kalian harus ingat selalu bahwa kitab yang wajib diketahui itu ada 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kitab Al-Qur'an. Coba sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak apa itu pengertian Al-Qur'an secara bahasa? Ada yang udah baca-baca belum sebelumnya? Nah, nanti diusahakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya baca dulu materi yang akan kita pelajari hari ini agar kita bisa mempunyai gambaran, dan nanti ketika Ibu menjelaskan kalian juga sedikitnya sudah tahu kalau sudah membaca. Jadi usahakan sebelum memulai pembelajaran kalian harus membaca dulu materi-materi yang akan kita pelajari. Nah, jadi pengertian Al-Qur'an secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu Qara'a yaqra'u Qur'anan,
yang berarti sesuatu yang dibaca. Jadi arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Islam wajib membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah kitab suci pedoman bagi umat Islam yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan, etika, semua hal, semua tingkah laku kita diatur oleh Al-Quran. Jadi wajib sekali bagi kita untuk membaca, menelaahi, kemudian memahami isi dari Al-Quran itu sendiri agar kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Al-Quran juga berbentuk masdar dari kata al-qiraata yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Jadi tadi Al-Quran dari bahasa Arab yang pertama dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca. Kemudian dari kata masdar yang berasal dari kata al-qiraata yang artinya menghimpun dan mengumpulkan. Nah, itu kamu tadi Jidni tidak memperhatikan ya. Coba Al-Quran menurut bahasa apa? Iya, nah jadi tolong perhatikan ke depan ya, karena nanti ketika sesi diskusi kamu tidak akan mengerti. Kemudian untuk yang lainnya coba dicatat, jangan sambil melamun, jangan sambil tiduran. Kalau ngantuk boleh izin ke air dulu. Jadi agar kita memperhatikan materi kali ini karena ini sangat penting sekali. Karena Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam. Jadi dicatat ya apa yang ibu sampaikan biar nanti kalian ingat. Jadi buku itu menjadi suatu media yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Ketika kita lupa, ketika kita ingin mengulang pembelajaran, kita bisa membaca buku, membuka buku seperti itu. Nah, lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu materi Al-Quran merupakan Al-Quran, pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Tadi kan sudah ya Al-Quran secara bahasa. Nah, sekarang pengertian Al-Quran secara istilah. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Nah, kemudian dinilai ibadah ketika membacanya dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Nah, jadi Al-Quran merupakan firman Allah. Jadi perkataan Allah yang secara langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara malaikat Jibril dan membacanya merupakan ibadah. Nah, kemudian pengertian Al-Quran juga diambil dari pengertian menurut para ahli usul fikih yang berbunyi kalamul mu'jizul munajjalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam al maktubu alal mushafi al manqulu ilaina bitawatiri al muta'abbadu bitilawatihi al mubda'u bi suratil fatihati ila suratin nasr. Jadi menurut para ulama usul fikih, pengertian Al-Quran secara istilah adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, yaitu sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi sudah jelas sekali ya bahwa para ulama sepakat bahwa Al-Quran itu merupakan kalam Allah, firman Allah, perkataan Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril. Jadi begitu pentingnya Al-Quran sehingga kita semua wajib untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat muslim sebagai pedoman, petunjuk, pembeda, dan tuntunan bagi kita semua. Nah, untuk sekarang kita akan membagi 3 kelompok di kelas ini. Jadi apa sih nanti tugasnya kelompok itu? Nah, kelompok itu nanti kalian mencari nama-nama Al-Quran, karena nama-nama Al-Quran itu sangat banyak. Jadi untuk setiap kelompoknya kalian mencari 2 nama Al-Quran beserta dalil Al-Qurannya. Jadi setiap nama dari Al-Quran itu juga bersumber dari Al-Quran.
tertulis di dalam Al-Quran. Jadi kalian coba cari 2 nama Al-Quran beserta dalilnya. Kemudian nanti ibu akan menanyakan satu-satu dari kalian. Siap? Mengerti tugasnya? Oke, baik. Nah, sudah semuanya? Oke, kelompok 1 apa aja nama-namanya? Az-Zikir dan Alkitab. Dalam surat apa Az-Zikir? Dalam surat Al-Hijr ayat 9. Iya. Coba bisa bacakan. Ta'ud dulu ya. Iya, baik. Nah, jadi apa tadi artinya? Nggak tahu. Ya, jadi artinya Al-Quran itu nama lainnya adalah Az-Zikir. Terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Quran itu sebagai pengingat kita akan segala sesuatu yang kita lakukan, atas segala tingkah laku yang kita lakukan. Jadi ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, maka ingatlah kepada Al-Quran, ingatlah kepada pedoman-pedoman yang terdapat di dalam Al-Quran, larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Maka insya Allah ketika kita mengingatnya, kita akan sedikitnya terhindar dari dosa-dosa, dari larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Nah, kemudian tadi apa? Alkitab. Iya, Al-Quran sebagai kitab. Sudah jelas sekali ya bahwasannya Al-Quran itu merupakan kitab kita semua, kitab yang patut kita taati dan menjadi pedoman bagi umat Islam. Oke, bagus sekali ya untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 tadi apa? Namanya Al-Furqan dan Asy-Syifa. Coba jelaskan apa itu, kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Furqan dan nama lain dari Al-Quran juga disebut dengan Asy-Syifa. Iya, betul sekali. Nah, Asy-Syifa itu sebagai apa artinya? Yaitu sebagai obat. Jadi Al-Quran merupakan obat yang paling mujarab untuk segala jenis penyakit, baik itu penyakit dohir maupun batin. Jadi kenapa Al-Quran disebut dengan Asy-Syifa? Karena Al-Quran itu bisa menyembuhkan, bisa memberikan kita ketenangan, dan bisa memberikan kita ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Ketika kita merasa risau, ketika kita merasa gelisah, merasa khawatir dengan sesuatu yang belum kita tempuh atau sedang kita rencanakan, maka bacalah Al-Quran, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan ketenangan pikiran. Nah, tadi untuk selanjutnya, coba kelompok 3 apa? At-Tanjil dan Al-Huda. Nah, iya, itu juga merupakan nama-nama dari Al-Quran. Jadi tadi At-Tanjil, jadi Al-Quran itu diturunkan. Kemudian Al-Huda, Al-Quran merupakan petunjuk. Petunjuk apa sih? Nah, petunjuk untuk kita menuju kebenaran, menuju jalan Allah yang sesungguhnya, menuju jalan yang lurus, menuju jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang Allah ridhoi. Jadi seperti dalam perjalanan, ketika kita tidak tahu arah jalannya, maka kita membutuhkan peta, membutuhkan petunjuk arah, petunjuk jalan. Nah, begitu pula dengan Al-Quran. Ketika kita ingin menuju ridha Allah, ketika kita ingin mencapai jalan Allah, jalan yang Allah ridhoi, jalan yang sebenar-benarnya, maka kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan petunjuk yang sebenar-benarnya. Karena tadi sudah dibahas bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Jadi tidak mungkin Allah menurunkan suatu kitab yang membuat kita susah, sesuatu yang membuat kita salah arah dan sebagainya. Jadi memang Al-Quran itu sangat penting sekali dan sangat wajib sekali kita pedomani, wajib sekali kita taati isinya, seperti itu. Jadi tadi jelas sekali ya bahwa Al-Quran sebagai petunjuk. Ketika kita ingin mencapai ridhonya Allah, kita harus taat kepada Al-Quran, menaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang di dalam Al-Quran tersebut. Nah, kita sudah di penghujung waktu, di penghujung materi. Coba siapa yang mau menyimpulkan apa materi yang telah tadi Ibu sampaikan? Coba, siapa yang mau? Nah, iya sok.
So kamu Ahmad gimana? Iya, bagus sekali ya, berarti tadi mendengarkan ya. Nah gitu untuk semuanya, jadi harap mendengarkan apa yang disampaikan, biar apa namanya tuh, kita tidak hanya ke sekolah tuh berangkat saja, tidak hanya capeknya saja, tapi kita juga mendapatkan ilmu, memahami apa yang disampaikan oleh guru, dan semoga bisa mengambil hikmah dari semua yang yang telah kita pelajari hari ini. Nah jadi pada intinya pada materi kali ini yaitu Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Jadi sesuatu Al-Quran merupakan sesuatu yang wajib dibaca, tetapi menggunakan kaidah-kaidahnya seperti tajwidnya, makhrijul hurufnya, sifat-sifatnya, dan sesuatu dan semua yang berhubungan dengan tata cara membaca Al-Quran, agar kita bisa meresapi, memahami apa isi makna dari Al-Quran itu sendiri, dan kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian yang selanjutnya, pengertian Al-Quran secara istilah tadi sudah disampaikan dengan jelas bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir, dan dinilai ibadah ketika membacanya. Nah kemudian tadi nama-nama Al-Quran itu banyak sekali ya. Ada Al-Huda, ada Al-Furqan, ada Az-Zikir, Al-Kitab, Asy-Syifa, dan lain sebagainya. Nah itu menjadi catatan penting, karena nanti ketika evaluasi itu juga akan muncul di pertanyaan-pertanyaan ketika evaluasi. Nah untuk selanjutnya, untuk tugas hari ini, tugasnya kalian mencari salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan larangan bersifat sombong. Nah kalian tulis nanti di buku tugas, kemudian minggu depan dikumpulkan. Pokoknya jangan lupa semuanya harus mengumpulkan, jangan sampai ada yang kelupaan, apalagi alasan ketinggalan buku, ketinggalan ini dan ketinggalan itu, seperti itu. Nah untuk materi yang akan datang nanti kita akan membahas sumber hukum Islam yang kedua. Coba ada yang tahu nggak apa sumber hukum Islam yang kedua? Iya, sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Nah minggu depan kita akan membahas mengenai hadis, apa itu pengertian hadis, kemudian jalur-jalur hadis, dan contoh-contoh hadis, dan pokoknya masih banyak yang akan kita bahas mengenai nanti hadis itu sendiri. Nah jadi oh iya, jangan lupa untuk baca-baca terlebih dahulu agar kalian mendapat gambaran, punya gambaran nanti apa sih itu hadis, kemudian kenapa dinamakan hadis, dan apa contoh dari hadis-hadis itu sendiri. Seperti itu, mungkin hanya itu ya untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan. Jangan lupa juga untuk selalu membaca Al-Quran, menyempatkan membaca Al-Quran, walaupun satu hari hanya satu ayat. Kalian setiap hari harus kalau bisa mempunyai jadwal, hari ini pada waktu ini, misalkan pas waktu sholat maghrib membaca Al-Quran, seperti itu. Jadi rutin, mempunyai hafalan yang rutin juga itu bagus sekali. Nah mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugasnya jangan lupa. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.